Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kalidas 2 yang rilis di tahun 2026. Film ini merupakan film misteri India yang sutradarai oleh Sri Senthil dan dibintangi Bharat Srinivasan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan kilas balik 7 tahun yang lalu di Pengadilan Tinggi Chennai. Suasana ruang sidang terlihat sangat tegang karena sebuah kasus besar sedang berlangsung. Semua perhatian tertuju pada seorang pengacara terkenal bernama Nataras. Ia dikenal sebagai pengacara hebat yang hampir tidak pernah kalah di pengadilan. Di depan Dewan Hakim, Nataras mulai menunjukkan berbagai bukti dan argumen yang membela kliennya. Dan dengan sangat tenang dan penuh keyakinan, ia berhasil membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada terdakwa. Setelah persidangan panjang, hakim akhirnya memutuskan bahwa pria tersebut tidak bersalah dan seluruh tuduhan terhadapnya hanyalah rekayasa. Pria itu pun dibebaskan secara terhormat dari semua dakwaan. Cerita kemudian berpindah ke masa sekarang. Kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Kalidas yang dikenal cukup cerdas dan berpengalaman dalam menangani kasus kriminal. Suatu hari saat sedang dalam perjalanan, telepon Kalidas tiba-tiba berdering. Di ujung telepon terdengar suara seorang wanita yang sangat ketakutan. Wanita itu menangis histeris sambil memohon agar Kalidas segera menyelamatkannya. Ia mengaku sedang dalam bahaya besar karena beberapa orang sedang mengejarnya dan berusaha membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, Kalidas langsung menuju alamat yang diberikan wanita tersebut. Namun sesampainya di lokasi, ternyata beberapa preman sudah menunggunya di sana. Mereka langsung menyerang Kalidas secara brutal. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari. Kalidas mencoba melawan semampunya meskipun jumlah lawannya jauh lebih banyak. Tubuhnya dipukuli hingga penuh luka dan darah. Namun ia tetap bertahan karena ingin menyelamatkan wanita yang meminta bantuannya tadi. Setelah para preman melarikan diri, Kalidas dengan susah payah masuk ke dalam rumah. Sayangnya semua sudah terlambat. Wanita tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Kalidas hanya bisa terdiam melihat mayat wanita itu dan merasa sangat gagal karena tidak mampu menyelamatkannya tepat waktu. Cerita kemudian berpindah ke sebuah apartemen mewah di kota Chennai. Di sana tinggal seorang pria bernama Gokul bersama istrinya dan putri kecil mereka yang berusia 3 tahun bernama Mitra. Kehidupan keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia dan juga harmonis. Mitra sendiri adalah anak yang lucu, aktif dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Di apartemen tersebut tinggal juga seorang pria bernama Stephen. Apartemennya berada tepat berhadapan dengan keluarga Gokul. Sejak awal tingkah laku Stephen terlihat aneh karena ia sering diam-diam memperhatikan keluarga tersebut, terutama Mitra. Suatu hari Mitra sedang bermain di taman apartemen sambil membawa boneka anjing kesayangannya. Gadis kecil itu sangat menyukai anak anjing dan selalu senang jika melihat hewan tersebut. Kebetulan Stephen memiliki seekor anak anjing kecil yang sangat lucu. Saat Mitra melihat anak anjing itu, ia langsung tertarik dan mendekatinya dengan penuh rasa penasaran. Stephen yang menyadari hal tersebut mulai mengambil kesempatan. Stephen sengaja berjalan menuju apartemennya sambil membawa anak anjingnya. Dan Mitra yang masih polos tanpa sadar mulai mengikuti Stephen karena ingin terus bermain dengan anak anjing tersebut. Ketika masuk ke lift, Stephen bahkan sengaja menahan pintu lift tetap terbuka agar Mitra bisa ikut masuk bersamanya. Situasi mulai terasa mencurigakan, namun tepat pada saat itu Gokul datang mencari putrinya. Begitu melihat Gokul mendekat, Stephen langsung pergi dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Gokul pun membawa Mitra kembali tanpa menyadari ada sesuatu yang aneh. Mitra!
Di apartemen yang sama tinggal juga seorang wanita bernama Rupa yang merupakan sekretaris gedung. Ia sudah bercerai dan tinggal bersama putri remajanya. Karena malam tahun baru akan segera tiba, Rupa sibuk mengurus pesta besar mulai acara musik, tarian, dekorasi untuk seluruh penghuni apartemen. Di kamarnya, Stephen menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk segera datang. Dan tak lama kemudian terungkap bahwa Stephen sebenarnya adalah pengacara. Ia datang ke pengadilan dan diam-diam mengawasi seorang pria bernama Murphy. Pada saat yang sama, Kalidas juga datang ke pengadilan bersama salah satu bawahannya untuk menangani sebuah kasus lain. Dan ketika berada di sana, ia melihat seorang preman terkenal bernama Pandian. Kalidas merasa curiga karena menurut pengalamannya kehadiran Pandian selalu berarti akan terjadi tindak kriminal. Dan benar saja, tak lama kemudian Murphy tiba-tiba diculik oleh Pandian setelah keluar dari pengadilan. Malam harinya, Stephen membawa mobilnya ke sebuah tempat terpencil yang gelap dan juga sepi. Dan ketika membuka bagasi mobil, ternyata Murphy berada di dalamnya dengan tangan dan kaki yang terikat. Stephen menyeret Murphy keluar dan mulai menghajarnya dengan sangat brutal. Dan setelah terlibat perkelahian yang cukup sengit, Stephen akhirnya berhasil membunuh pria tersebut. Keesokan paginya, Kalidas bersama timnya segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan terhadap mayat Murphy. Namun saat sedang mencari bukti, telepon Kalidas tiba-tiba berdering. Ternyata yang menelponnya adalah Stephen. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Kalidas sedang menjalani proses perceraian dengan istrinya. Dan Stephen adalah pengacara yang menangani kasus tersebut. Kalidas kemudian bertemu langsung dengan Stephen dan dari percakapan mereka diketahuilah bahwa Stephen merupakan junior dari pengacara Nataras. Stephen sengaja datang ke kamar mayat untuk melihat mayat Murphy. Ia ingin memastikan bahwa polisi tidak menemukan petunjuk apapun karena sebenarnya ia sudah membersihkan semua bukti dengan rapi. Setelah keluar dari kamar mayat, Kalidas bertemu dengan dua orang anak buah Murphy. Dengan marah, ia memaki mereka karena tidak mampu melindungi bosnya setelah keluar dari pengadilan. Di lobi apartemen, wanita remaja bernama Acu dan temannya bernama Harsita membahas video reels mereka yang tembus 10.000 like. Keduanya kemudian berlari ke arah luar dan tanpa sengaja menabrak Stephen yang baru saja tiba di sana. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Prasana. Prasana dikenal sebagai pribadi yang kasar, pemarah, dan sering membentak orang lain tanpa alasan yang jelas. Malam tahun baru akhirnya tiba. Seluruh penghuni apartemen berkumpul untuk merayakan pergantian tahun dengan pesta besar. Musik keras terdengar di mana-mana dan semua orang terlihat menikmati suasana. Di tengah pesta tersebut, Mitra kembali melihat anak anjing milik Stephen. Dan karena sangat menyukainya, ia diam-diam mengikuti anak anjing itu hingga masuk ke apartemen Stephen. Beberapa saat kemudian, ibu Mitra bernama Rani mulai panik karena putrinya tidak ditemukan dimanapun. Suasana pesta yang awalnya meriah langsung berubah menjadi kacau. Semua penghuni apartemen mulai ikut mencari Mitra. Rupa segera menghubungi polisi dan tak lama kemudian Kalidas bersama timnya tiba di lokasi. Kalidas mencoba menenangkan Gokul dan juga Rani sambil memerintahkan semua personil untuk melakukan pencarian menyeluruh. Polisi memeriksa seluruh sudut gedung mulai dari ruang bawah tanah, tangga darurat, saluran air hingga areal parkir. Namun setelah berjam-jam mencari, tidak ada jejak Mitra sama sekali. Karena korbannya adalah seorang anak kecil, Kalidas memerintahkan anggotanya memeriksa apartemen pria yang berstatus lajang. Dan salah satunya adalah Stephen.
Personil polisi yang mengenal Stephen tidak melakukan pemeriksaan dengan benar. Ia yang tidak curiga sama sekali akhirnya langsung pergi begitu mengetahui jika penghuni apartemen adalah Stephen. Sementara itu, Dokter Prasana mulai memarahi polisi karena menurutnya mereka tidak kompeten, bahkan untuk menemukan seorang anak kecil. Dan di tengah penyelidikan, wakil komisaris bernama Faiz Nafi datang mengambil alih kasus tersebut. Khalidas mencoba mengumpulkan anak-anak penghuni apartemen untuk mencari informasi tambahan. Namun Faiz Nafi menolak karena menurutnya anak-anak tidak seharusnya diperiksa di tengah malam. Faiz Nafi juga kesal karena jumlah personil polisi terlalu sedikit. Tetapi Khalidas menjelaskan bahwa sebagian besar petugas sedang sibuk mengamankan malam tahun baru di berbagai lokasi kota. Pencarian terus dilakukan sepanjang malam, hingga akhirnya seseorang menemukan sesuatu mencurigakan di semak-semak dekat apartemen. Ada seekor anak anjing ditemukan tewas dengan mainan tali boneka milik Mitra melilit di lehernya. Faiz Nafi langsung memerintahkan Khalidas mencari tahu siapa pemilik anak anjing tersebut. Menurutnya siapapun pemiliknya pasti memiliki hubungan langsung dengan hilangnya Mitra. Petugas keamanan menyebut ada seorang pria penghuni apartemen yang mengetahui hampir semua ras anjing. Dan selanjutnya polisi segera menunjukkan foto anak anjing itu kepada si pria. Begitu melihat fotonya, pria itu langsung mengatakan bahwa ia pernah melihat anjing yang sama di apartemen gedung ini. Dan selanjutnya Khalidas dan Faiz Nafi segera mendatangi apartemen yang dicurigai. Saat tiba di sana pintunya dalam keadaan terkunci. Namun dari dalam terdengar suara gaduh seperti ada pesta kecil. Karena curiga, polisi langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam apartemen tersebut. Gopal pemilik apartemen terlihat sedang mabuk dan melakukan pergaulan bebas. Namun di sisi lain setelah diperiksa anjing miliknya ternyata masih hidup. Dan itu artinya Gopal bukanlah pemilik anak anjing yang ditemukan mati tadi. Salah satu personil yang sedang memeriksa CCTV datang terburu-buru dan mengatakan bahwa rekaman kamera pengawas memperlihatkan anak anjing yang mati ternyata adalah milik Stephen. Mendengar hal tersebut, Khalidas langsung memarahi bawahannya karena sebelumnya tidak menginterogasi Stephen dengan serius. Bawahannya menjelaskan bahwa Stephen adalah orang dekat pengacara terkenal Nataras. Karena itulah mereka berhati-hati dan tidak berani bertindak kasar kepadanya. Mereka takut Nataras akan menggunakan pengaruhnya untuk mempersulit polisi. Sir, wo baat ye hai ki hum subah mile the na. Faiz Nafi langsung marah mendengar alasan itu. Ia menegaskan selama kasus belum terpecahkan, semua orang harus dianggap sebagai tersangka tanpa pengecualian. Ketika tiba di apartemen Stephen, mereka mendapati jika pria itu tidak berada di dalam. Dan petugas keamanan mengatakan bahwa Stephen sudah pergi ke gereja. Namun sesampainya di sana, mereka melihat seorang inspektur bernama Kumar sudah lebih dulu membawa Stephen menggunakan jeep polisi. Dan melihat hal itu, Khalidas dan Faiz Nafi langsung menghentikannya. Awalnya Kumar menolak menyerahkan Stephen karena ia mengaku sudah diperintahkan menangkap Stephen dalam kasus yang lain. Namun setelah berdebat cukup lama, Kumar akhirnya menyerahkan Stephen kepada Faiz Nafi. Stephen akhirnya dibawa ke apartemennya untuk diinterogasi. Dan di sini Faiz Nafi mulai mengajukan berbagai pertanyaan sulit. Namun sepanjang pemeriksaan Stephen hanya diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di tengah proses interogasi tersebut, Rupa tiba-tiba berteriak. Dan ketika berada di taman apartemen, mereka menemukan sebuah tas koper merah yang isinya adalah tubuh kecil Mitra yang sudah tidak bernyawa. Gokul dan Rani langsung histeris melihat jasad putri mereka.
Keduanya menangis tidak terkendali dan membuat suasana apartemen berubah sangat emosional dan menyedihkan. Di sisi lain, Stephen terlihat diam-diam membuang boneka anjing milik Mitra yang ternyata berada di apartemennya. Namun beberapa saat setelahnya polisi memutuskan menangkap Stephen dan membawanya ke kantor polisi. Kalidas yang emosi langsung menghajar Stephen dengan sangat brutal. Namun di tengah pemukulan itu, pengacara Nataras tiba di lokasi dan segera menghentikan mereka. दास एक कॉफी मिलेगी? हाँ बिल्कुल सर। Nataras memperingatkan agar tidak menyentuh juniornya tanpa bukti yang jelas. Ia bersikeras bahwa Stephen tidak ada hubungannya dengan kematian Mitra. Perdebatan sengit pun terjadi di antara Vaishnavi dan juga Nataras. Dan di tengah perdebatan itu, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. मरी हुई बच्ची के खिलौने की लीश थी। वो कुत्ता Ternyata 7 tahun lalu Stephen pernah dituduh memperkosa seorang gadis kecil. Dan pada saat itu Nataras adalah pengacara yang membelanya di pengadilan hingga Stephen dinyatakan tidak bersalah. Dari sini terungkap juga bahwa adegan sidang di awal film sebenarnya adalah kasus masa lalu Stephen. Setelah bebas dari tuduhan itu, Stephen kemudian belajar hukum dan menjadi pengacara di bawah bimbingan Nataras. Vaishnavi langsung percaya bahwa masa lalu kelam Stephen berkaitan dengan pembunuhan Mitra. Menurutnya, orang dengan riwayat seperti itu sangat mungkin kembali melakukan kejahatan serupa. Namun Nataras membantah semua tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Stephen sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Dan sekarang tidak ada siapapun yang boleh menghukumnya lagi atas kasus lama. Keesokan harinya, Vaishnavi meminta Inspektur Kumar diam-diam mengikuti dan memata-matai Stephen. Dan di saat yang sama, Kalidas juga menerima hasil autopsi Mitra. Hasil pemeriksaan ternyata sangat mengejutkan. Mitra tidak mengalami pelecehan seksual seperti yang dicurigai. Gadis kecil itu meninggal akibat benturan keras di kepalanya. Mendengar hasil tersebut, Kalidas mulai yakin bahwa Stephen bukanlah pelaku sebenarnya. Menurutnya ada seseorang yang jauh lebih berbahaya di balik kasus ini. के केस में शक्तिवीर सर की टीम को इन्वॉल्व मत कीजिए। Vaishnavi tetap bersikeras mencurigai Stephen. Namun ketika ia membicarakan hal itu, atasannya mengingatkan bahwa menyentuh Stephen tanpa bukti kuat hanya akan membuat Nataras menyerang balik pihak kepolisian. Kalidas dan Vaishnavi kemudian kembali berdebat mengenai arah penyelidikan. Dan tepat saat itu Rupa datang menghampiri mereka dengan wajah yang sangat gugup. इसलिए आई हूँ। आपने फोन कर दिया होता। नहीं, दरअसल Ketika ditanya apa yang terjadi, Rupa menjelaskan bahwa ia takut terhadap Stephen yang masih berkeliaran bebas di apartemen. Ia juga mengatakan bahwa putrinya Acu sebenarnya melihat Mitra bersama Stephen di dalam lift pada malam pesta tahun baru. Belum selesai hal itu dijelaskan, Rupa tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari apartemen. Ia sangat terkejut bahwasanya warga menemukan Harista, teman Acu, ditemukan tewas tenggelam di kolam renang apartemen. Mendengar kabar tersebut, polisi segera menuju lokasi kolam renang. Namun situasi di sana sangat kacau karena para penghuni apartemen mulai marah kepada polisi. Dokter Prasana bahkan berdiri paling depan dan menuduh polisi gagal melindungi penghuni apartemen. Ia mengatakan bahwa sudah terlalu banyak korban jatuh akibat kelalaian mereka. Rupa duduk di dekat mayat Harsita sambil menangis histeris. Sementara itu, Kalidas mencoba menenangkan warga agar polisi bisa tetap melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Vaishnavi menelpon Kumar untuk mengetahui keberadaan Stephen. Kumar mengatakan jika Stephen sedang duduk tenang di dalam bioskop sambil menonton film. Namun tiba-tiba Stephen bangkit dari kursinya. Kumar segera mengikuti, tetapi tak lama setelahnya terdengar kabar jika seorang pria yang berada di ruangan bioskop yang sama ditemukan tewas bersimbah darah. Stephen pergi menuju ke sebuah jembatan dan membuang senjata pembunuhan ke arah sungai. Sementara itu, Kalidas sudah tiba di lokasi kejadian. Menurut Kalidas, tempat duduk dan lokasi Stephen sebenarnya berada cukup jauh dari korban.
Dan hal itu membuat Khalidas yakin bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara lain yang belum ia pahami. Meskipun begitu, Vaishnavi tetap menangkap Stephen sekali lagi. Dan saat menyeretnya dari apartemen, para warga mulai memaki dan menghina Stephen sebagai pelaku pembunuhan berantai. Komisaris mulai marah kepada Vaishnavi karena terus menangkap Stephen tanpa bukti yang benar-benar kuat. Tetapi Vaishnavi bersikeras bahwa ia akan segera membuktikan semua tuduhannya. Namun sayang, karena kurangnya bukti, Stephen kembali dibebaskan. Khalidas mengatakan kepada Vaishnavi untuk mencari jawaban yang benar, mereka harus segera menemui pengacara Nataras. Karena bagaimanapun kasus selama Stephen di 7 tahun lalu adalah jawaban terbesarnya. Setelah Nataras menyerahkan semua dokumen, perhatian Khalidas tertuju kepada saksi kunci dalam pembebasan Stephen. Dan ternyata saksi tersebut tak lain adalah Rani, orang tua Mitra. Rani membenarkan jika dirinya merupakan saksi penting dalam membantu pembebasan Stephen di 7 tahun lalu. Dan punya usut, Rani dahulunya ternyata memiliki hubungan spesial dengan Stephen. Ketika masih SMA, Rani dan Stephen sebenarnya saling mencintai. Namun hubungan tersebut mereka sembunyikan lantaran keluarga Rani sangat keras dan tidak menyetujui hubungan dengan sembarang pria. Suatu malam Rani pergi menemui Stephen untuk memberinya hadiah kejutan. Namun setelah berpisah, Rani justru melihat Stephen sedang dipukuli massa. Orang-orang menuduh Stephen telah memperkosa seorang anak kecil. Meski semua orang mempercayai tuduhan tersebut, Rani sangat yakin jika Stephen tidaklah bersalah. Tetapi karena saat itu ia masih di bawah umur, keluarganya melarangnya menjadi saksi di pengadilan. Beberapa waktu kemudian Rani mengaku didatangi oleh seorang pria bernama Pandian. Pandian membujuk Rani agar memberikan kesaksian sebenarnya. Dan akhirnya setelah dibantu Nataras, Stephen dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. मुझसे क्या नाराजगी? स्टीफन वैसा आदमी नहीं है. Khalidas langsung terkejut mendengar nama Pandian kembali muncul dalam kasus ini. Ia mulai bertanya-tanya mengapa seorang gangster berbahaya seperti Pandian begitu ikhlas membantu Stephen di masa lalu. Untuk mencari tahu jawabannya, malam itu juga Khalidas dan juga Vaishnavi pergi ke tempat persembunyian Pandian. Dan di sanalah rahasia besar masa lalu Stephen akhirnya mulai terungkap. असिस्टेंट कमिश्नर वैष्णवी. तो यही वो Cerita kemudian masuk ke adegan kilas balik, di mana 7 tahun lalu ada 3 pria pecandu narkoba yang sedang mabuk di pinggir jalan. Mereka bertingkah kasar dan tidak terkendali. Pada saat yang sama seorang gadis kecil melintas di tempat tersebut. Ketiga pria itu kemudian mulai mengganggu dan menjadikan gadis kecil itu sebagai korban nafsu mereka. Stephen yang kebetulan lewat mendengar teriakan minta tolong sang gadis. Dan tanpa ragu ia langsung berlari untuk menyelamatkannya. Namun karena situasi saat itu sangatlah gelap dan juga kacau, warga sekitar justru salah paham. Mereka mengira Stephen adalah pelaku kejahatan dan langsung menangkap dan memukulinya tanpa memberi kesempatan menjelaskan apapun. Stephen kemudian diserahkan kepada polisi dan ditahan sebagai tersangka utama. Dan pada saat itulah Pandian yang sedang berada di penjara karena kasus lain mulai mengenal Stephen. Pandian merasa iba melihat Stephen yang sebenarnya dia tidak bersalah. Dan yakin bahwa Stephen hanyalah korban salah tuduh, Pandian memutuskan membantu Stephen untuk mendapatkan keadilan. Dengan bantuan Nataras, Pandian berhasil membantu membebaskan Stephen dari kasus tersebut. Namun di sisi lain, ia juga menegaskan agar Stephen mulai rajin belajar. Dan akhirnya Stephen berhasil menjadi seorang pengacara di bawah bimbingan Nataras. Vaishnavi lalu bertanya kepada Pandian tentang 2 pria yang tewas belakangan ini. Dan mendengar pertanyaan itu, Pandian hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa orang-orang berdosa akhirnya menerima hukuman atas perbuatan mereka sendiri.
Dan dari jawaban itu, Khalidas dan juga Vaishnavi mulai menyadari bahwa Stephen kemungkinan telah membunuh 2 dari 3 pelaku. अपनी बच्ची की मौत पर आंसू बहाने वाली उस माँ को अब क्या Di saat yang sama, Inspektur Kumar menelpon dan memberitahu bahwa Stephen terlihat berada di dekat sebuah gereja sambil mengejar seseorang. Dan mendengar informasi itu, Khalidas dan Vaishnavi langsung bergegas ke sana. Ternyata Stephen sedang memburu pria ketiga sekaligus pelaku terakhir dari kasus 7 tahun lalu. Ia tampaknya berniat menghabisi orang itu seperti 2 pelaku sebelumnya. Ketika pengajaran berlangsung di areal gereja, tiba-tiba lampu di tempat itu menjadi padam. Suasana berubah sangat gelap dan menjadi kacau. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Namun pria yang dikejar Stephen sudah menghilang. Dan belakangan diketahui bahwa anak buah Pandian telah menculik pria tersebut. Saat Stephen hendak pergi meninggalkan lokasi, Khalidas langsung menghentikannya. Perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Khalidas mencoba menyadarkan Stephen bahwa hidupnya sudah diberi kesempatan kedua oleh Nataras. Ia meminta Stephen berhenti membalas dendam sebelum semuanya semakin hancur. Setelah lama terdiam, Stephen akhirnya mulai membuka suara tentang malam hilangnya Mitra. Dan untuk pertama kalinya ia menceritakan versinya sendiri mengenai kejadian malam di tahun baru. Stephen mengatakan bahwa Mitra memang sempat masuk ke apartemennya karena ingin bermain dengan anak anjing miliknya. Ia mengaku sangat senang melihat kepolosan anak kecil tersebut. Karena sangat menyukainya, Stephen akhirnya memberikan anak anjingnya kepada Mitra. Ia melepaskan tali boneka dan memasangkannya di leher anjing tersebut. Namun setelah itu Mitra pergi sendiri dari apartemen. Dan ia tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. बाय मित्रा। Saat seluruh penghuni gedung mencari Mitra, Stephen diam-diam ikut mencari di sekitar apartemen. Dan dalam pencariannya, ia menemukan boneka mainan Mitra bersama sebuah topeng Hulk. Mendengar hal itu, Khalidas dan Vaishnavi segera memeriksa kembali rekaman CCTV dengan lebih teliti. Dan benar saja mereka menemukan petunjuk penting. Dalam rekaman CCTV terlihat bahwa pada malam pesta tahun baru, Dr. Prasana memakai topeng Hulk yang dimaksud. Dan temuan itu langsung membuat Dr. Prasana menjadi tersangka baru dalam kasus ini. Khalidas kemudian menelpon penjaga gedung dan bertanya apakah Dr. Prasana berada di apartemennya. Namun tanpa sengaja penjaga itu justru memberitahu Prasana bahwa polisi sedang mencarinya. कालिदास का फोन आया था सर। Saat Khalidas dan Vaishnavi tiba di apartemen, sesuatu mengejutkan kembali terjadi. Dokter Prasana tiba-tiba melompat dari atap gedung dan melakukan tindakan bundi tepat di hadapan mereka. Kematian mendadak Dokter Prasana membuat situasi semakin membingungkan. Di sisi lain, Pandian ternyata juga berhasil membunuh pria ketiga sehingga seluruh pelaku asli dalam kejahatan 7 tahun lalu semua telah tewas. पापी धर्मियों की मंडली। Meski begitu, misteri kematian Mitra masih belum sepenuhnya terpecahkan. Khalidas merasa masih ada sesuatu yang janggal dari semua kesaksian yang ia dengar sejauh ini. Khalidas teringat pada ucapan Rupa yang sebelumnya Rupa mengatakan bahwa putrinya melihat Mitra bersama Stephen di dalam lift. Namun berdasarkan pengakuan Stephen, Mitra datang sendiri ke apartemennya. Perbedaan cerita tersebut membuat Khalidas sadar bahwa seseorang sedang berbohong. Ia pun langsung mendatangi rumah Rupa untuk mencari jawaban. Sesampainya di sana, Khalidas langsung menghujani Rupa dengan berbagai pertanyaan. Ia merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan tentang kematian Mitra. Setelah terus didesak, akhirnya Rupa mulai menceritakan kejadian sebenarnya pada malam pesta tahun baru. Dan dengan suara gemetar dan penuh air mata, scene flashback kemudian diperlihatkan. Malam tahun baru, putrinya yaitu Acu naik ke lantai atas bersama temannya yang tak lain adalah Harsita. Keduanya tidak menyadari jika di sana juga ada Gopal yang sedang mabuk narkoboy. Sambil menyodorkan anjing peliharaannya, Gopal mulai melantarkan komentar tidak senonoh kepada kedua gadis tersebut. Hingga akhirnya keduanya menjadi sangat ketakutan.
Merasa tidak nyaman, Acu dan juga Harsita segera turun dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada Rupa. Dan Rupa yang sangat marah besar seketika bangkit untuk menemui Gopal. Di tengah perjalanan, Mitra seketika muncul sambil membawa anak anjing milik Stephen. Dan karena emosinya sudah memuncak, Rupa salah paham dan mengira jika anak anjing tersebut adalah milik Gopal. Dalam kemarahannya, Rupa merebut anak anjing itu dari tangan Mitra lalu membawanya ke atap gedung. Dan tanpa berpikir panjang, ia melempar anak anjing tersebut dari atas sana. Melihat anak anjing kesayangannya jatuh, Mitra yang masih kecil langsung berlari mencoba menyelamatkan. Namun karena kehilangan keseimbangan, ia pun akhirnya terjatuh dari atap gedung tersebut. Benturan keras di kepala Mitra membuatnya meninggal saat itu juga. Rupa mengatakan jika ia tidak pernah menyangka bahwa emosinya justru menyebabkan kematian seorang anak kecil yang tidak bersalah. Namun alih-alih melapor kepada polisi, ia justru memilih menutupi kejadian tersebut karena takut hidupnya hancur. Dalam keadaan panik, Rupa memasukkan jasad Mitra ke dalam sebuah tas besar lalu membuangnya ke semak-semak agar tidak langsung ditemukan. Tetapi ia tidak menyadari jika Harsita juga mengetahui kejadian itu. Harsita yang sangat ketakutan mengatakan jika ia ingin melaporkan semuanya kepada polisi. Dan mendengar ancaman itu, Rupa menjadi semakin panik. Dan demi menjaga rahasianya agar tetap aman, ia melakukan pembunuhan dengan cara menenggelamkan gadis tersebut di kolam renang apartemen. Terkait dokter Prasana, Rupa mengatakan jika dokter itu sempat meminjamkan topeng Hulk kepadanya. Namun ketika ia datang ke atap untuk mengambilnya kembali, Rupa memutuskan mendorongnya agar rahasianya tidak terbongkar. Setelah mengakui seluruh kejahatannya, Rupa terlihat benar-benar hancur secara mental. Ia sadar bahwa hidupnya sudah berakhir dan tidak mungkin lagi memperbaiki semua kesalahan yang telah diperbuat. Untuk terakhir kalinya, Rupa meminta Kalidas menunggu sebentar karena ia ingin mengambil sesuatu di dalam rumah. Namun beberapa detik kemudian bau bensin mulai tercium dari dalam kamar. Kalidas langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja ketika mencoba membuka pintu, ternyata Rupa sudah menyiram tubuhnya sendiri dengan bensin. Dan ia langsung mengkabar dirinya sendiri. Api langsung membesar dan membakar seluruh ruangan. Kalidas tanpa memikirkan keselamatannya sendiri segera mendobrak pintu dan masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan Acu yang masih tertidur di kamar tersebut. Dengan susah payah Kalidas akhirnya berhasil membawa Acu keluar hidup-hidup. Namun Rupa tidak berhasil diselamatkan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Setelah kejadian itu, kita semua pasti akan mengira jika misteri kematian Mitra telah selesai. Namun disinilah sutradara mulai memberikan kejutan terakhir yang benar-benar tidak terduga. Flashback ke beberapa waktu sebelumnya, Stephen kembali mengambil boneka Mitra yang sebelumnya dibuang. Dan pada akhirnya dari boneka tersebut Stephen mendapatkan petunjuk penting. Boneka anjing yang selalu dibawa Mitra ternyata memiliki tombol perekam suara. Dan saat Mitra terjatuh dari atap, boneka itu ikut jatuh dan tombol perekam suaranya tanpa sengaja teraktifkan. Dalam rekaman suara terdengar suara gadis remaja yang memanggil nama Acu. Dan seketika itu juga Stephen teringat jika ia pernah berpapasan dengan dua gadis remaja, yang tak lain adalah Harsita dan juga Acu. अच्छू मैं कह रही हूँ ना तू रो मत सॉरी अरे अर्जू रुको ना Stephen yang penasaran mendatangi kediaman Rupa untuk membicarakan masalah tersebut. Namun sesampainya di sana ia malah bertemu terlebih dahulu dengan Acu. Acu mengatakan jika ibunya tidur di halaman belakang. Dan selanjutnya Acu mengajak Stephen ikut membangunkan sang ibu. Namun siapa sangka ketika sudah berada di sana, Acu langsung membius Stephen dan menguncinya di sebuah gubuk tua. Beruntung Stephen ternyata masih membawa ponselnya ke tempat tersebut. Dan keesokan hari setelah tersadar, ia memberitahu kepada Kalidas tentang fakta sebenarnya. सर हाँ बोलो स्टीफन
Malam pesta tahun baru, setelah ditakuti oleh Gopal, Acu bertemu dengan mitra yang membawa anak anjing kecil milik Stephen. Dalam emosinya, ia melampiaskan kemarahan kepada anak anjing tersebut dengan melemparkannya dari atas gedung. Mitra yang mencoba menyelamatkan anak anjing akhirnya ikut terjatuh dan meninggal dunia. Jadi sebenarnya seluruh tragedi itu bermula dari tindakan Acu sendiri. Terkait Harsita dan juga Dokter Prasana yang menewaskan mereka juga bukanlah Rupa. Semua yang melakukannya adalah Acu yang tidak mau ada orang lain yang membocorkan jika dialah dalang di balik kematian Mitra. Rupa memilih menanggung semua kesalahan demi melindungi Acu. Ia rela dianggap sebagai pembunuh dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri agar putrinya tidak dihukum. Kalidas benar-benar terpukul setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Selama ini ia mengira kasus tersebut sudah selesai, tetapi ternyata pelaku sebenarnya masih hidup dan justru merupakan gadis yang berhasil ia selamatkan dari kobaran api. Film kemudian ditutup dengan ekspresi Kalidas yang hanya bisa terdiam menatap Acu. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan setelah mengetahui kenyataan pahit di balik semua tragedi tersebut. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.